Lancarkan serangan mematikan, Armenia klaim pasukan Azerbaijan serang Artsakh. Yerevan, juru bicara Kementerian Pertahanan Armenia Shushan Stepanya, mengatakan pasukan Azerbaijan telah melancarkan serangan besar-besaran baru ke Artsakh. Menurutnya, pasukan Azeri telah mengerahkan pasukan cadangan dan sejumlah besar perangkat keras militer. Perangkat itu termasuk tank dan artileri serta meluncurkan serangan skala besar ke arah selatan garis kontak Artsakh, Azerbaijan pada tengah hari. Pasukan Azerbaijan juga mengabaikan keamanan wilayah Republik Islam Iran. Sejumlah besar kemampuan musuh sedang dihancurkan secara metodis dan terus-menerus, katanya dilansir laman Armen Press, Selasa 6 Oktober 2020. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengunjungi Republik Artsakh pada 5 Oktober. PM Pashinyan mengadakan konsultasi dengan Presiden Artsakh, Araik Harutyunyan, dan pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata. Menteri Pertahanan Artsakh, Panglima Tentara Pertahanan, Mejen Jalal Harutyunyan, melaporkan pada peserta konsultasi tentang situasi garis depan. Laporan juga mencakup serangan balik tentara pertahanan terhadap operasi militer yang dilakukan oleh Azerbaijan serta tentang tindakan angkatan bersenjata di masa depan. Wilayah Artsakh yang dirujuk wali kota adalah sebuah republik yang memproklamirkan diri dan tidak diakui oleh negara berdaulat manapun, termasuk Armenia dan Amerika Serikat. Wilayah tersebut dianggap sebagai bagian dari Nagorno-Karabakh, Azerbaijan oleh PBB dan hukum internasional. Kementerian Pertahanan Armenia juga membantah laporan Azerbaijan yang menuduh angkatan bersenjata Armenia membombardir permukiman sipil Azeri sebagai disinformasi. Pihak Azerbaijan terus menyebarkan informasi palsu yang menuduh angkatan bersenjata Armenia menembaki permukiman damai Azerbaijan, ujar Stepanya. Dia mengatakan pimpinan militer politik Azerbaijan melanjutkan metodenya yang menyesatkan masyarakat internasional dan rakyatnya sendiri. Kami dengan ini mengumumkan bahwa tidak ada tembakan dari semua jenis senjata yang dilakukan ke arah Azerbaijan, kata Stepanya. Dia mengatakan bahwa pada saat yang sama jelas disinformasi oleh pejabat Baku ini bertujuan untuk mempersiapkan dasar untuk memulai kembali operasi tempur dengan mengabaikan pernyataan komunitas internasional, yaitu pernyataan negara-negara ketua bersama yang menyerukan penangguhan segera permusuhan, katanya. Sudah hampir 2 pekan perang Armenia-Azerbaijan kembali pecah di Nagorno-Karabakh. Baik Armenia maupun Azerbaijan sama-sama mengklaim telah mencapai keberhasilan dalam perang, meskipun belum ada data valid yang membuktikan pihak mana yang lebih unggul. Dalam berita FIFA Militer, Minggu 4 Oktober 2020, dilaporkan bahwa pasukan angkatan bersenjata Armenia melancarkan serangan rudal ke 6 kota di Azerbaijan. Tak hanya itu, dalam laporan lainnya Selasa 6 Oktober 2020, Kementerian Pertahanan Armenia juga menyatakan telah menghabisi nyawa 200 tentara Azerbaijan dan menghancurkan sejumlah kendaraan tempurnya. Akan tetapi di sisi lain, Azerbaijan justru lebih dulu mengklaim telah membunuh ribuan prajurit Armenia dan menghancurkan kendaraan tempur hingga artileri perang. FIFA Militer melaporkan dalam berita
Rabu 30 September 2020, Kementerian Pertahanan Azerbaijan memberikan pernyataan bahwa pihaknya telah berhasil membunuh 2.300 tentara Armenia. Kemudian, Azerbaijan juga mengklaim telah menghancurkan 130 unit tank dan kendaraan lapis baja milik pasukan Armenia. ...200 unit artileri berupa sistem roket peluncur ganda, peluncur granat 25 unit sistem pertahanan udara, 6 pos komando dan pos pantau, 5 depot amunisi, 50 senjata anti-tank, dan 55 kendaraan militer Armenia juga berhasil dihancurkan. Kementerian Pertahanan Azerbaijan juga mengklaim telah berhasil menghancurkan 1 unit sistem pertahanan udara S-300 yang menjadi salah satu senjata andalan militer Armenia. Klaim Azerbaijan dibuktikan dalam sejumlah video yang diunggah di akun Instagram resmi Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Sederet video menunjukkan serangan demi serangan yang dilancarkan pasukan Azerbaijan dengan sasaran kendaraan tempur termasuk sejumlah prajurit militer Armenia. Perselisihan antara negara tetangga Armenia dengan Azerbaijan kian hari kian meruncing. Hujan roket pun tak bisa dihindari dari kota Karabakh sampai detik ini. Puluhan korban dari militer maupun sipil hampir setiap hari berjatuhan. Ternyata pertempuran memperebutkan wilayah sengketa ini berpotensi menjadi perang dunia ketiga. Bagaimana tidak, banyak negara baik yang terang-terangan seperti Turki atau yang terselubung ikut campur dalam pertempuran tersebut. Bahkan beberapa negara itu kedapatan mengirimkan pasukan militernya untuk membantu salah satu negara yang sedang bertikai. Melansir dari The Guardian, Turki di bawah kepemimpinan Erdogan memang secara gamblang mendukung perjuangan Azerbaijan untuk melawan Armenia. Bahkan Erdogan kedapatan mengirim pasukan militer bayaran, ahli militer serta artileri berat ke medan perang di Karabakh. Mengutip dari AFP, 3 Oktober 2020, Erdogan diketahui mengirim tentara bayaran yang berasal dari Suriah untuk membantu pasukan Azerbaijan. Pada Jumat 2 Oktober 2020, Perdana Menteri Nikol Pashinyan mengatakan ke surat kabar Prancis Le Figaro bahwa Turki telah memberangkatkan ribuan tentara bayaran dan teroris ke Azerbaijan dari Suriah Utara. Pashinyan dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam panggilan telepon menyatakan keprihatinan serius atas laporan keterlibatan dalam aksi militer gerilyawan kelompok bersenjata ilegal dari Timur Tengah, ujar Kremlin. Meski lewat akun Twitter pribadinya, Erdogan mengatakan ingin menghancurkan Armenia, namun belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintahan Turki. Ada lagi potongan informasi yang salah terhadap Azerbaijan, ucap Hikmat Hajiev, asisten presiden urusan luar negeri Azerbaijan dalam konferensi pers. Kami sepenuhnya menolaknya. Azerbaijan tidak butuh pasukan asing karena kami punya angkatan bersenjata profesional dan kami juga punya pasukan cadangan yang cukup. Namun kenyataannya salah seorang ahli militer asal Inggris mendapatkan bukti setidaknya sebanyak 1.200 orang Suriah datang ke Azerbaijan. Kerabat ketiga tentara itu mengonfirmasi ke AFP anggota keluarga mereka tewas. Sementara netizen membagikan foto 4 prajurit yang tewas dalam bentrokan. Menurut Macron, laporan intelijen menunjukkan 30 prajurit yang ditarik dari kelompok milisi dari kota Aleppo di Suriah telah melintasi Gaziantep di Turki dalam perjalanan menuju Azerbaijan. Para prajurit ini dikenali, dilacak dan telah diidentifikasi, ungkapnya. Di sisi lain, pasukan Armenia diketahui mendapat bantuan dari beberapa negara seperti Suriah dan Lebanon. Orang-orang dari kedua negara tersebut kini dikerahkan ke Armenia dan masuk dalam jajaran angkatan bersenjata Armenia. Orang-orang Armenia dari Suriah dan Lebanon sedang dikerahkan ke Armenia, dan mereka termasuk dalam jajaran angkatan bersenjata Armenia yang berperang melawan Azerbaijan, ucap Hajiev. Observatorium mengatakan ratusan orang Armenia dari Suriah telah bergabung dalam pertempuran itu, tetapi seorang pejabat,
Armenia di Suriah Utara membantahnya. Anggota parlemen Armenia dari Lebanon, Hagop Pakradonian, menyampaikan partai-partai politik Armenia tidak berniat mengirim orang-orang muda ke Karabakh. Tidak ada tindakan terorganisir seperti itu.